Oke, guys, kita kembali lagi pada bacaan kita, yaitu Step to Christ, artinya langkah kepada Kristus, atau dalam buku bahasa Indonesia yaitu kebahagiaan sejati. Oke, di awal bab 1 kita sudah mempelajarinya, yaitu kasih Allah kepada manusia, menceritakan kasih Allah yang begitu besar dalam mengambil kembali manusia melalui Yesus Kristus untuk menjadi keluarga Allah di surga. Oke, bab 2 adalah keperluan orang berdosa. Keperluan orang berdosa, ya, dia harus melihat bahwa dia bukan apa-apa dan mereka adalah butuh Kristus. Dan juga disinggung di bab 2 itu bahwa manusia masuk surga adalah haknya dia sendiri. Mereka yang menentukan. Kalau orang berdosa masuk surga dan bertemu dengan orang-orang yang suci kudus, malaikat dan orang kudus yang tidak pernah berbuat dosa, berbohong semua, justru orang berdosa itu akan merasa bahwa menjadi sesuatu tidak nyaman di sorga karena banyak orang-orang yang kudus, yang suci. Jadi akhirnya mereka merasa tidak enak gitu untuk tinggal lama-lama di sorga. Ketahuan mereka kembali lagi ke dunia ini yang penuh dosa, dan ya mereka menikmati itu. Oke, kita lanjut. Bab 3, pertobatan. Bagaimana agar seorang manusia dapat benar di hadapan Allah? Bagaimana orang berdosa itu dapat dibenarkan? Hanya melalui Kristus kita dapat rukun dengan Allah dengan kesucian. Tetapi bagaimana kita bisa datang kepada Kristus? Banyak orang yang menanyakan pertanyaan serupa itu, sebagaimana juga ditanyakan oleh orang banyak pada hari Pentakosta ketika dosanya ditunjukkan dan mereka berseru, "Apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Petrus yang pertama ialah, "Hendaklah kamu bertobat." Kisah 2 ayat 37 dan 38. Pada saat yang lain dengan singkat dikatakannya, "Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan." Kisah 3 ayat 19. Di dalam pertobatan ada penyesalan akan dosa dan berpaling daripada dosa itu. Kita tidak akan meninggalkan dosa kecuali kita melihat betapa jahatnya dosa-dosa itu. Sebelum kita mengenyahkan dari dalam hati kita, tidak akan ada perubahan yang sesungguhnya di dalam kehidupan. Banyak orang yang gagal memahami apa sesungguhnya pertobatan itu. Banyak orang merasa sedih karena mereka telah berbuat dosa dan mengadakan pembaruan secara lahiriah. Karena mereka takut perbuatan salah yang mereka lakukan akan membawa bencana kepada diri sendiri. Tetapi bukan pertobatan semacam ini yang dimaksudkan oleh Alkitab. Mereka meratapi kesesaran melebihi dosa itu sendiri, seperti duka yang dialami oleh Esau ketika hak kesulungannya hilang untuk selama-lamanya. Balhum karena takut malaikat yang berdiri di tengah jalan dengan pedang yang terhunus mengaku kesalahannya supaya nyawanya jangan dibinasa. Tetapi bukan itulah pertobatan sejati, tanpa perubahan maksud dan kemuakan akan kejahatan. Yudas Iskariot setelah mengkhianati Tuhannya berseru, "Aku berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Matius 27 ayat 4. Pengakuan terdorong oleh rasa bersalah dengan kekhawatiran akan hukuman yang dahsyat dan pandangan yang menakutkan atas penghukumannya. Akibat-akibat yang dihadapi memenuhi dirinya dengan perasaan yang dahsyat, namun tidak berakar dalam, dengan hati yang hancur karena telah mengkhianati anak Allah yang tak bersalah sama sekali, serta menyangkal yang maha suci. Firaun yang mengakui salahnya demi menghindari hukuman berikutnya bahkan kembali melawan Allah begitu kutuk itu dihentikan. Semua ratapan semacam ini hanyalah akibat dari dosa itu.
tapi bukan karena bersuka cita atas dosa itu sendiri. Tetapi apabila hati menyerah kepada pengaruh roh Allah, maka hati nurani akan dihidupkan. Dan orang yang berdosa akan melihat hal-hal yang dalam dan kekudusan dari hukum Allah yang suci. Dasar pemerintahan Allah di surga dan dunia. Karena terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Menerangi setiap sudut yang gelap dalam jiwa itu. Dan hal-hal yang tersembunyi di dalam kegelapan dinyatakan. Yohanes 1 ayat 9. Keyakinan mencekam hati dan pikiran. Orang berdosa mengalami satu perasaan takut untuk menghadap dalam kesalahan dan ketidaksuciannya sendiri. Di hadapan Allah yang menyelidiki hati manusia, dia memandang kasih Allah, keindahan dan kegembiraan kesucian. Dia ingin disucikan dan dipulihkan dalam hubungan dengan surga. Doa Daud setelah kejatuhannya menggambarkan kedukaan duka sejati atas dosa itu. Pertobatan yang jujur dan dengan hati yang tulus dan dalam. Padanya tidak ada usaha hendak meringankan kesalahannya. Tiada keinginan melarikan diri dari hukuman yang mengancam, membuat dia tekun dalam doa. Daud melihat betapa besarnya pelanggaran yang dibuatnya. Disadarinya jiwa yang kotor. Ia benci terhadap dosanya, bukan saja keampunan yang dimintanya, tetapi juga hati yang bersih. Dia merindukan kegembiraan yang kudus, supaya dipulihkan selaras dengan hukuman kepada Allah. Inilah ungkapan jiwanya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar, bersihkanlah aku keseluruhannya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanahkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaikilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanmu, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu, ya Tuhan. Bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Mazmur 51 ayat 3-17. Pertobatan ini di luar kemampuan kita untuk memenuhinya. Itu dapat diperoleh hanya dengan Kristus yang sudah diangkat ke atas dan telah memberikan segala karunia kepada manusia. Justru disinilah banyak orang yang sesat, dan karena itu mereka gagal menerima pertolongan yang ingin diberikan Kristus. Mereka mengira bahwa mereka tidak dapat datang kepada Kristus kecuali mereka bertobat lebih dulu. Dan pertobatan itu yang menyediakan jalan keampunan atas dosa-dosa mereka. Memang benar, pertobatan mendahului keampunan dosa. Karena hanya orang yang hancur hatinya akan dapat merasakan perlunya seorang juru selamat. Tapi haruskah orang berdosa menunggu sampai dia telah bertobat sebelum dia menerima Kristus? Apakah pertobatan itu merupakan satu penghalang antara orang yang berdosa dengan juru selamat? Alkitab tidak mengajarkan bahwa orang berdosa harus bertobat sebelum dia dapat menghargai undangan Kristus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberimu kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 8. Kebajikan yang datang dari Kristus itulah yang menuntun orang menuju pertobatan yang sejati.
Rasul Petrus membuatnya dengan jelas di dalam ucapannya kepada orang-orang Israel manakala dia berkata, "Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa." Kisah 5 ayat 31. Terlebih lagi kita tidak dapat bertobat tanpa Roh Kristus yang menyadarkan hati nurani, dan kita tidak dapat diampuni tanpa Kristus. Kristuslah sumber tiap dorongan yang benar. Dialah satu-satunya yang dapat menanamkan di dalam hati itu sifat melawan dosa, tiap-tiap keinginan akan kebenaran dan kesucian, setiap keyakinan, kesadaran akan dosa-dosa kita sendiri adalah merupakan bukti bahwa Roh Kristus bekerja di hati kita. Yesus berkata, "Apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadamu." Yohanes 12:32. Kristuslah harus dinyatakan kepada orang berdosa sebagai bana juru selamat yang mati untuk dosa-dosa dunia. Dan kalau kita menatap pada domba Allah yang tergantung di kayu salib Golgota, inilah yang dimaksud jika aku ditinggikan dari bumi, aku menarik semua orang kepadaku, yaitu Yesus di salib Golgota. Rahasia penebusan mulai terbuka dalam pikiran kita, dan kebaikan Tuhan akan menuntun kita menuju pertobatan dalam kematian dosa bagi orang-orang berdosa. Kristus menunjukkan satu kasih yang tiada terduga dalamnya. Dan kalau orang yang berdosa memandang pada kasih ini, maka hatinya akan dilembutkan, hatinya hancur, dan penyesalan timbul dalam jiwanya. Benar, manusia terkadang malu pada jalan yang penuh dosa serta meninggalkan kebiasaan mereka yang buruk sebelum menyadari bahwa mereka sedang tertarik kepada Kristus. Tetapi bila mana mereka mengadakan satu usaha pembaruan berdasarkan kerinduan untuk melakukan yang benar, kuasa Kristus itulah yang menarik mereka. Satu pengaruh yang tidak mereka sadari bekerja dari dalam jiwa mereka, sehingga hati nurani dibangunkan dan kehidupan tabiat pun diperbaiki. Manakala Kristus menarik mereka supaya menatap pada salibnya, menatap Dia yang telah tertikam oleh karena dosa-dosa mereka, mulailah hukum Tuhan mendiami lubuk hati. Kehidupan mereka yang jahat, dalamnya dosa-dosa mereka berakar di dalam jiwa, ditunjukkan. Mereka mulai memahami sesuatu, mengenal kebenaran Kristus serta berseru, apakah dosa itu sehingga mengharuskan satu korban penebusan bagi orang-orang yang menjadi korbannya? Apakah semua kasih, derita, kehinaan ini diwajibkan supaya kami jangan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal? Orang berdosa menolak kasih ini dan menolak untuk ditarik kepada Kristus. Tapi jika dia tidak menolaknya, maka dia akan ditarik kepada Kristus dari dalam. Suatu pengetahuan tentang rencana keselamatan akan menuntun dia ke kaki salib dan pertobatan dari dosa-dosanya yang telah mendatangkan kesengsaraan begitu besar terhadap anak Allah yang kekasih. Pikiran ilahi itu yang juga bekerja di atas alam ciptaan, berbicara ke dalam hati manusia dan menciptakan satu kerinduan yang tak terlukiskan terhadap sesuatu yang tidak mereka miliki. Perkara-perkara dunia ini tidak memuaskan kerinduan mereka. Roh Tuhan memohon bersama mereka untuk mencari perkara satu-satunya yang dapat memberikan damai sejahtera. Karunia Kristus, kegembiraan akan kesucian melalui pengaruh-pengaruh yang kelihatan dan tidak kelihatan. Juru selamat kita senantiasa bekerja menarik pikiran manusia dari kesenangan-kesenangan dosa yang tidak memuaskan itu kepada berkat-berkat yang tiada batasnya yang dapat mereka peroleh di dalam Dia. Bagi semua jiwa seperti ini yang dengan sia-sia mencari minuman dari piala dunia yang retak ini, pekabaran ilahi disampaikan. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan itu dengan cuma-cuma. Wahyu 22 ayat 17. Anda merindukan sesuatu yang lebih baik daripada yang dapat diberikan dunia. Mengenai kerinduan ini sebagai suara Allah bagi jiwamu.
Mintalah kepadanya supaya memberikan pertobatan untuk menyatakan Kristus padamu di dalam kasih-Nya yang tak terbatas. Dalam kekudusannya yang sempurna, di dalam kehidupan Kristus, prinsip-prinsip hukum Allah, kasih kepada Allah dan manusia diterangkan dengan jelas. Kemurahan kasih yang tiada mementingkan diri sendiri adalah kehidupan jiwanya. Sementara kita memandang padanya, sementara terang yang datang dari Juru Selamat menerangkan kita akan melihat hati kita sendiri yang penuh dengan dosa. Mungkin kita membanggakan diri sendiri seperti yang dilakukan Nikodemus, bahwa kehidupan kita sudah benar, tabiat kita mulia, dan mengira bahwa kita tidak perlu lagi merendahkan hati di hadapan Tuhan, seperti orang berdosa pada umumnya. Tapi apabila kita melihat terang Kristus yang bersinar menerangi jiwa kita, maka akan tampak betapa tidak sucinya kita. Kita akan melihat motif-motif yang mentinggikan diri sendiri, bertentangan dengan Allah, yang telah mencemarkan setiap tingkah laku kehidupan kita. Barulah kita mengetahui bahwa kebenaran kita sesungguhnya bagaikan kain yang usang dan kotor, dan hanya darah Kristus sendirilah yang dapat membasuh hati kita dalam teladannya sendiri. Seberkas sinar kemuliaan Allah secara sinar kesucian Kristus menembusi jiwa, membuat setiap noda kecemaran itu nyata sekali, dan membentangkan kekurangan dan keburukan tabiat manusia. Diperlihatkannya keinginan-keinginan yang cemar, hati yang kurang percaya, bibir yang najis, perbuatan-perbuatan manusia yang tidak senonoh di dalam pelanggaran hukum Allah dibentangkan di hadapannya, dan jiwanya tersayat serta disusahkan di bawah pengaruh roh Allah yang tajam. Dia muak terhadap dirinya sendiri apabila dipandangnya kesucian tabiat Kristus yang tidak bernoda. Manakala Nabi Daniel memandang kemuliaan yang mengitari juru kabar surga yang diutus padanya, dia ditudungi suatu perasaan kelemahan dan ketidaksempurnaan dirinya. Dalam melukiskan efek pemandangan yang menakjubkan itu, dia berkata, "Hilanglah kekuatanku, aku menjadi pucat sama sekali dan tidak ada lagi kekuatan padaku." Daniel 10 ayat 9. Jiwa yang telah disentuhnya akan membenci rasa mementingkan diri sendiri, benci terhadap sifat cinta diri, lalu akan mencari kebenaran Kristus, karena kesucian hati ialah sesuai dengan hukum Tuhan dan sifat Kristus. Paulus mengatakan bahwa tentang kebenaran di dalam mentaati hukum Taurat, kalau hanya melihat tingkah laku lahiriah saja, ia tidak bercacat. Filipi 3 ayat 6. Tetapi apabila sifat rohani hukum itu yang dipandang, maka ia melihat dirinya sebagai seorang berdosa. Secara harfiah hukum itu sebagaimana manusia menerapkannya dalam kehidupan lahiriah, maka dia lepas dari dosa. Tetapi apabila dia memandang dan pada kedalaman peraturan-peraturan yang suci itu serta membandingkan dirinya sendiri sebagaimana Tuhan memandangnya, dia tunduk dalam kerendahan hati lalu mengakui kesalahannya. Katanya, "Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang hukum itu, dosa mulai hidup pula. Sebaiknya aku mati." Roma 7 ayat 9. Apabila dia memandang keadaan rohani, hukum itu dosa tampak dalam kekejian yang sebenarnya, dan pemegahan diri sendiri lenyaplah. Allah tidak memandang semua dosa sama besarnya. Ada ukuran-ukuran kesalahan di dalam timbangannya, sebagaimana pada manusia itu sendiri. Tapi bagaimana kecil pun kesalahan itu menurut pandangan manusia, tiada dosa kecil di hadapan Allah. Pertimbangkan manusia berat sebelah, mementingkan diri sendiri tidak sempurna, tetapi ukuran-ukuran Allah atas segala sesuatu adalah sebagaimana adanya. Seorang pemabuk dihinakan dan dikatakan bahwa dosanya akan mengasingkan dia dari surga, sementara keangkuhan roh mementingkan diri sendiri dan ketamakan yang terlalu sering dibiarkan. Tetapi dosa-dosa inilah yang paling dibenci Allah karena bertentangan dengan kemurahan tabiatnya.
Dengan kasih yang tidak mementingkan diri yang merupakan suasana alam semesta yang tidak jatuh ke dalam dosa. Orang yang jatuh ke dalam sejumlah dosa-dosa dapat merasakan satu perasaan malu dan kemiskinan serta merasakan keperluannya akan anugerah Kristus. Tetapi perasaan aku tidak merasakan perlunya sehingga menutup hati melawan Kristus serta berkat-berkat yang tiada batasnya untuk mana Dia telah datang untuk mengaruniakannya. Pemungut cukai yang berdoa kepada Tuhan, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini," Lukas 18:13, menganggap dirinya sendiri sebagai orang yang jahat dan orang yang lain memandangnya demikian. Namun dia merasakan keperluannya dan dengan beban kesalahannya yang memalukannya, dia menghadap Tuhan, memohon kemurahannya. Hatinya telah terbuka bagi Roh Allah untuk melakukan pekerjaan kemurahan itu serta membebaskan dia dari kuasa dosa. Kesombongan orang Farisi, doa membenarkan diri sendiri yang ditunjukkannya membuat hatinya tertutup terhadap pengaruh Roh Suci. Karena jaraknya jauh dari Allah, dia tidak mempunyai rasa diri cemar, berlawanan dengan kesempurnaan kesucian ilahi. Dia tidak merasa kekurangan sehingga dia tidak menerima apapun. Jika engkau melihat dosa-dosamu dan merasakannya, janganlah lalai memperbaiki dirimu sendiri. Betapa banyak orang yang menganggap dirinya tidak layak datang kepada Kristus. Apakah engkau berharap supaya menjadi lebih baik dengan usaha-usahamu sendiri? Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulit atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik hal orang-orang yang biasa berbuat jahat? Yeremia 13:23. Hanya di dalam Allah saja kita dapat memperoleh pertolongan. Seharusnya kita jangan menunggu wujukan yang lebih kuat, kesempatan yang lebih baik, atau perangai yang lebih suci. Kita tidak dapat berbuat sesuatu oleh diri sendiri. Kita harus datang kepada Kristus seperti apa adanya. Tapi janganlah ada seorang pun menipu dirinya sendiri dengan menganggap bahwa Allah di dalam kasih-Nya yang agung dan berkemurahan akan menyelamatkan orang-orang yang menolak karunia-Nya. Dosa-dosa yang terbesar hanya dapat ditimbang dalam terang salib itu. Bila mana orang mengatakan bahwa Allah terlalu baik untuk mencampakkan orang yang berdosa, biarlah dia memandang pada salib Golgota. Karena tiada jalan lain lagi di mana manusia dapat diselamatkan. Karena tanpa pengorbanan mustahil manusia dapat melepaskan diri dari kuasa dosa yang menajiskan dan dipulihkan untuk berhubungan dengan makhluk-makhluk yang suci. Mustahil bagi mereka menjadi orang yang turut ambil bagian dalam kehidupan rohani itu. Oleh karena itulah Kristus telah membebankan atas dirinya sendiri kesalahan orang yang tidak menurut dan menderita di dalam sengsara orang berdosa. Kasih, penderitaan, dan kematian anak Allah semuanya menunjukkan betapa dahsyatnya dosa serta menyatakan bahwa tiada jalan kelepasan dari kuasanya. Tiada pengharapan hidup yang lebih tinggi kecuali melalui penyerahan jiwa kepada Kristus. Orang-orang berdosa sering memaafkan diri mereka sendiri dengan mengatakan ada orang yang mengaku dirinya orang Kristen. Saya juga sama baik dengan mereka itu. Mereka tidak menyangkal diri sendiri, tidak sabar atau berhati-hati dalam tingkah laku mereka. Sama seperti saya. Mereka senang kepelesiran dan memanjakan nafsu diri sendiri, sama juga dengan saya. Dengan demikian mereka membuat kesalahan orang lain itu sebagai maaf atau kelalaian terhadap kewajiban mereka. Tetapi dosa-dosa dan kesalahan orang lain tidak menjadi motif bagi siapapun, karena Tuhan tidak pernah menunjukkan teladan yang salah kepada umat manusia. Anak Allah yang tidak bercela telah dikaruniakan sebagai teladan kita. Dan barang siapa yang bersungut atas kesalahan orang yang mengaku dirinya Kristen adalah orang yang harus menunjukkan hidup yang lebih baik, teladan yang lebih mulia. Jika mereka mempunyai konsep yang amat tinggi tentang bagaimana seharusnya orang Kristen itu,
Bukanlah dosa mereka yang terlebih besar. Mereka mengetahui apa yang benar, tapi tidak mau melakukannya. Waspadalah terhadap menunda-nunda. Jangan lengah membuang dosa-dosamu serta mencari kesucian hati melalui Kristus. Di dalam hal seperti inilah ribuan orang telah tersesat dan menemui kebinasaannya untuk selama-lamanya. Saya tidak akan beberkan di sini betapa singkat dan tak tentu hidup ini. Tapi ada satu bahaya yang mengerikan, satu bahaya yang tidak begitu dipahami, adalah menunda-nunda menyerahkan pada bisikan Roh Allah, memilih hidup di dalam dosa. Ini nih penundaan yang sesungguhnya itu. Dosa betapapun kecil kita anggap, jika selalu dilakukan akhirnya akan membinasakan jiwa. Apa yang belum kita taklukkan akan menaklukkan kita dan akan mendatangkan kebinasaan atas diri kita sendiri. Adam dan Hawa meyakinkan diri mereka sendiri bahwa di dalam perkara kecil seperti memakan buah pohon larangan itu tidak akan mendatangkan akibat yang mengerikan seperti yang pernah dikatakan oleh Allah. Tapi perkara kecil ini adalah pelanggaran atas hukum Allah yang tak dapat diubah. Itulah yang memisahkan manusia dari Allah, lalu membuka pintu banjir kematian serta malapetaka atas dunia kita ini. Abad demi abad telah bangkit dari dunia ini ratapan yang tidak ada putusnya, dan semua makhluk menanggung akibat pendurhakaan manusia. Surga sendiri telah merasakan akibat pemberontakan melawan Allah. Bukit Golgota merupakan tugu peringatan dari pengorbanan yang menakjubkan, yang mengharuskan grafirat atas pelanggaran terhadap hukum ilahi. Janganlah kita anggap dosa sebagai perkara kecil. Tiap-tiap pelanggaran, tiap-tiap kelalaian atau penolakan atas anugerah Kristus mendatangkan reaksi atas diri sendiri, yaitu mengeraskan hati, melemahkan kemauan, mematikan pengertian. Bukan saja membuat Anda kurang ingin berserah, tapi juga kurang mampu berserah terhadap bujukan Roh Suci Allah yang lemah lembut. Banyak orang yang mendiamkan hati nurani dengan anggapan bahwa mereka dapat mengubah hidup yang jahat kapan saja mereka kehendaki. Bahkan mereka meremehkan undangan-undangan karunia itu. Namun demikian berulang hati mereka digerakkan. Mereka mengira bahwa sesuatu sesudah melakukan hal yang merendahkan karunia Roh itu, setelah menyerahkan diri mereka ke dalam pengaruh pihak setan, nanti pada saat keadaan yang gawat mereka dapat berbalik, mengubah jalannya, tapi tidak mudah dilakukan. Pengalaman sepanjang hidup telah membentuk tabiat sedemikian rupa sehingga hanya sedikit saja yang kemudian ingin menerima gambar Kristus. Meski hanya satu sifat tabiat yang salah, satu keinginan yang penuh dosa, jika terus-menerus dilakukan dan ditimang-timang akan merusak semua kuasa Injil. Tiap-tiap perbuatan jahat yang dimanjakan memperkuat jiwa tidak senang terhadap Allah. Orang yang menunjukkan kelakuan yang tak beriman akan pendirian yang sama sekali tidak peduli akan kebenaran ilahi akan menuai apa yang ditanamnya sendiri. Di dalam Alkitab tidak ada satu amaran yang lebih menakutkan, melawan, bermain-main dengan kejahatan. Seperti ucapan orang bijaksana Salomo bahwa orang berdosa tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Amsal 5 ayat 22. Kristus telah bersedia melepaskan kita dari dosa, tetapi kehendak kita tidaklah dipaksanya. Tetapi jika pelanggaran-pelanggaran masih terus saja dilakukan, maka kemauan itu sendiri dikeraskan kepada kejahatan, sehingga kita tidak lagi ingin bebas. Dan jika kemauan tidak menerima karunia-Nya, apalagi yang dapat diperbuatnya? Kita telah membinasakan diri sendiri dengan menentukan penolakan kita atas kasih-Nya.
Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah kau keraskan hatimu. 2 Korintus 6 ayat 2, Ibrani 3 ayat 7 dan 8. Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, tetapi Tuhan melihat hati manusia dengan pergulatan-pergulatan perasaan gembira dan duka, hati pengembara dan sesat, tempat bermukimnya banyak kecemaran dan tipu daya. 1 Samuel 16 ayat 7. Tuhan mengetahui segala motif dan maksud. Pergilah kepadanya dengan segala beban jiwamu yang cemar, seperti pemazmur. Bukalah kamar-kamar hatimu di hadapan Tuhan yang melihat segala sesuatu, seraya berkata, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku ke jalan yang kekal. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Banyak orang beragama secara pikiran saja, seolah-olah satu bentuk peribadatan, sedangkan hatinya tidak dibersihkan. Biarlah doamu seperti berikut. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Mazmur 51 ayat 12. Jujurlah terhadap dirimu sendiri, jujur dan tuluslah serta teguh, seolah-olah hidupmu yang fana ini dalam bahaya maut. Inilah masalah yang harus diselesaikan antara Allah dan jiwamu sendiri. Diselesaikan untuk selama-lamanya. Pengharapan yang muluk-muluk hanya akan mendatangkan kebinasaan jiwamu saja. Pelajari firman Allah dengan berdoa. Firman itu menyatakan kehadapanmu hukum Allah dan kehidupan Kristus. Prinsip-prinsip besar mengenai kesucian, di mana tanpa kesucian itu tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 14. Ia meyakinkan kita dari hal dosa, dinyatakannya dengan jelas keselamatan itu. Dengarkan baik-baik padanya, seperti suara Allah yang berbicara kepada jiwamu. Jika Anda melihat jahatnya dosa itu, dan jiwa Anda melihat dirimu seperti apa adanya, jangan putus asa. Kristus telah datang untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Kita tidak mendamaikan Allah kepada kita, tapi kasih maha ajaib Allah di dalam Kristuslah yang telah mendamaikan dunia ini dengan dirinya. 2 Korintus 5 ayat 19. Dengan kasih dibujuknya hati anak-anaknya yang telah tersesat. Tiada orang tua di dunia ini yang begitu sabar terhadap kesalahan-kesalahan dan dosa anak-anaknya seperti halnya kesabaran Allah terhadap orang-orang yang diusahakan untuk menyelamatkannya. Tiada bujukan manusia yang lebih lembut daripada bujukan terhadap orang yang melanggar. Tiada bibir manusia yang pernah mencurahkan kelembutan kepada orang yang tersesat melebihi apa yang dilakukannya. Semua janjinya, amaran-amaran yang diberikannya semata-mata adalah pernyataan kasih yang tidak terucapkan. Apabila setan mengatakan bahwa Anda adalah orang yang berdosa, pandanglah kepada juru selamatmu dan bicaralah mengenai pengorbanannya. Itulah yang dapat membantu engkau memandang kepada terangnya. Akuilah dosamu, bahkan katakan kepada musuh itu bahwa Kristus Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa, dan Anda dapat diselamatkan oleh kasih-Nya yang tiada taranya. 1 Timotius 1 ayat 15. Yesus pernah menanyakan kepada Simon sebuah pertanyaan tentang dua orang yang berpiutang. Seorang di antaranya berutang kepada majikannya sejumlah kecil, dan sedangkan yang seorang tak lagi berutang padanya dengan jumlah yang besar. Tapi majikannya menghapus utang kedua-duanya. Lalu Kristus menanyakan, siapakah antara keduanya yang lebih dikasih majikannya? Lalu jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan utangnya. Lukas 7:43. Kita adalah orang yang berdosa besar, tapi Kristus telah mati supaya kita dapat diampuni. Jasa pengorbanannya cukup sempurna di hadapan
Allah Bapa demi kepentingan kita. Orang-orang yang paling banyak mendapat keampunan daripadanya akan paling mengasihi dia pula dan akan berdiri dekat sekali ke tatahnya untuk memuliakan dia karena kasih yang amat besar serta pengorbanan yang tiada taranya. Kalau kita betul-betul memahami kasih Allah, maka kita pun akan menyadari jahatnya dosa itu. Apabila kita melihat panjangnya rantai yang telah diturunkan untuk kita, apabila kita memahami pengorbanan yang tiada batas yang telah dilakukan Kristus demi kita, maka hati pun akan diluluhkan dalam kelembutan dan penyesalan. Begitu kita telah berakhir bacaan bab 3 ini. Terima kasih, kita akan ketemu lagi selanjutnya di bab 4, yaitu pengakuan.